dalam Engkau kami memiliki damai sejahtera. Di dalam Engkau kami memiliki ketenangan yang sejati. Kami bisa beristirahat, kami bisa berhenti dari segala daya upaya kami, dan kami mengandalkan kekuatan-Mu yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada kami, yang bisa menjangkau segala hal yang tidak mungkin oleh kami, yang bisa kami jangkau sendiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Bahkan Engkau lebih mengerti kami dibanding diri kami sendiri. Dan Engkau mengarahkan kami kepada tujuan yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Supaya kami dalam kehidupan ini bukan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang benar-benar memancarkan Kristus dimanapun kami berada. Artinya roh yang maksimal, ada kekuatan yang dahsyat, ada excellent dalam kehidupan kami. Ada antusiasme yang dahsyat sebab Kristus ada di dalam kami, bekerja di dalam kami dan melalui kami. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi kesaksian yang baik. Di dalam nama Yesus kami mau untuk mendengar firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, menegur kami, menasihati kami, memperbaiki kelakuan kami. Sehingga kami hidup bukan hidup sembarangan, tetapi kami hidup karena kami tahu ini adalah penyembahan kami bagi Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu bagi kami. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, yang mau gunakan sepenuhnya untuk konsentrasi, menangkap dengan penuh antusiasme firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ini saya tidak tahu kenapa sepertinya suaranya pecah ya. Saya harap semuanya bisa baik-baik saja. Mungkin kalau ada yang bisa membantu untuk memperbaiki, minta tolong untuk dibantu diperbaiki. Kalau tidak bisa, kita serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Haleluya. Puji Tuhan. Salam saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Baik saudara, kita akan melihat Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Ibrani, mulai dari pasal yang ke-12, dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Hari ini ayatnya panjang. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara kalau datang ke gereja membawa Alkitab entah dalam bentuk apapun juga, mau bawa dalam bentuk buku, mau bawa dalam bentuk HP, bawa dalam bentuk tablet, apapun juga bisa saudara bawa untuk bisa dipelajari. Ada kebiasaan bagi saya nggak tahu dengan saudara, bagi saya adalah pada waktu ada pembacaan firman Tuhan saya lebih suka untuk mendengarkan, dan kemudian pada waktu penjelasan, waktu khotbah disampaikan saya lebih suka melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ngetes yang disampaikan oleh si pengkhotbah ini benar berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Karena itu bagi saya penting untuk membawa Alkitab. Nah, saudara bawa atau tidak bawa, karena kita ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dan diberikan fasilitas yang luar biasa, saya pikir nanti bisa ditampilkan di belakang kalau saudara tidak bawa Alkitab. Kita akan lihat Ibrani pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua, mari kita simak baik-baik. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga,
dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ada amin saudara? Amin. Saudara, saat kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan, bagi saya porsi yang paling penting adalah dari pembacaan firman Tuhan. Karena kalau bicara tentang pembacaan firman Tuhan itu memang berasal dari Tuhan sendiri. Memang penulisnya ada banyak Alkitab kita ini kan. Banyak penulisnya tapi semuanya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus mengambil bagian di sana mau menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu penting sekali untuk kita memperhatikan firman Tuhan. Karena kalau setelah itu kan saudara, saat si pengkhotbahnya berbicara, pengkhotbah juga manusia, pendeta juga manusia. Kita bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan pasti menyelesaikan apa yang dimaksud olehnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajarinya, untuk melihatnya. Dan sama seperti kita melakukan hal-hal yang lain. Sama seperti kita misalnya nonton film. Ada yang suka nonton film di sini? Suka ya? Pak Joel suka nonton film apa Pak? Drama Korea, Sarangheo juga? Atau yang lain? Kalau kita nonton film, kita suka nonton film itu dari awal sampai akhir, betul ya? Ada dari saudara yang nonton film, saya nggak mau Pak nonton dari awal sampai akhir, kepanjangan 2 jam biasanya film itu. Saya nonton 5 menit terakhir saja. Waktu nama-nama orang-orangnya itu naik ke atas, kan? Siapa yang jadi apa dan lain sebagainya itu. Ada yang nonton seperti itu? Nggak ada. Justru yang bagian itu biasanya dilewatkan, nggak mau nonton lagi, kan gitu ya. Kita nonton dari awal sampai akhir. Cuman permasalahannya seringkali orang Kristen, orang percaya memperlakukan firman Tuhan yang seperti itu. Tidak mau baca dari awal sampai akhir, kemudian mengambil satu ayat dari sini, satu ayat dari sana digabungkan menjadi jaga sembung bawa golok. Artinya nggak nyambung, menjadi sesat. Karena itu kan saya sarankan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti pulang sampai di rumah entah waktunya jam berapa, cobalah baca surat Ibrani dari pasal 1 sampai selesai. Enggak banyak, sedikit aja. Jadi kita tahu cerita utuhnya seperti apa. Tapi karena kita berada di sini ibadah pada hari Minggu seperti ini, waktunya enggak terlalu panjang untuk baca dari awal sampai akhir. Jadi saya ambil sebagian kecil saja yang sudah kita baca tadi. Dan di dalam surat Ibrani, saudara, kalau saudara membacanya, saudara akan menemukan bahwa hal yang penting itu bukanlah sekedar kita mengawali kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukanlah kita sekedar awal kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi merupakan hal yang penting juga di mana kita juga bertekun. Merupakan hal yang penting juga di mana kita setelah kita terima Yesus, kita tetap berjalan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kita berlomba, kita berlari menuju kepada tujuan. Artinya sudah sampai atau belum? Sudah terima atau belum? Oh sudah Pak, tapi kok masih berlari menuju kepada tujuan?
Saudara, kita harus melihat dari berbagai macam dimensi. Firman Tuhan itu punya berbagai macam dimensi. Kita lihat dari sebelah sini bicara seperti ini, dari sebelah sana bicaranya hal yang lain. Kita lihat dari dimensi bagaimana kita masih hidup di dunia ini. Ada yang masih hidup di dunia ini bisa lambaikan tangannya? Yang masih hidup, wah, rupanya ada yang, oke. Kalau kita masih hidup, saudara, kita hidup di dunia ini. Saya mau tanya sekali lagi pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga yang di online. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bisa lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan. Permasalahannya saudara, kita berbeda dengan penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Paham ya? Salah satu dari penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, dia hanya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau datang lagi dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Ya kan? Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Begitu dia percaya kepada Yesus, saat itu juga dia berangkat bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, saudara dan saya, kita percaya kepada Yesus, masih di dunia, masih ada di sini, masih menghadapi permasalahan, masih harus duduk di sana mendengarkan satu orang ini yang ngomong entah nanti arahnya kemana, masih bertanya-tanya. Masih punya permasalahan. Ada dari saudara yang tidak punya permasalahan lagi? Silakan berdiri di depan sini, saya yang duduk. Kita semua punya masalah, saudara. Karena kita masih hidup di muka bumi ini. Karena kita masih ada di sini, makanya ada permasalahan. Beda seperti penjahat tadi, begitu terima Yesus, langsung berangkat bersama dengan dia. Kita masih di sini, masih berjalan. Berjalan itu selangkah demi selangkah. Kalau saya mau menuju ke arah kamera di depan saya harus berjalan selangkah demi selangkah. Menuju kepada tujuan. Mau lompat pun nggak nyampe ke sana. Ya kan? Jadi kita masih berjalan. Karena itu merupakan hal yang penting, kita tidak hanya sekedar kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melakukan perjalanan kita tetap melakukan perlombaan kita dengan ketekunan terus berlari, terus berjalan sampai kepada garis akhir. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman. Amin saudara. Jangan saudara salah paham dengan dimensi-dimensi yang ada ini. Memang betul begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan kita pasti aman ada di dalam Yesus. Amin. Tapi kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjalan. Kalau saudara mengatakan, amin, aku percaya sama Yesus, keselamatanku sudah ditanggung oleh dia, pasti aku akan mendapatkannya, dan iya, haleluya, amin. Terus kemudian saudara tidak melakukan apapun, cuma duduk saja, ya kan? Nggak berusaha untuk melakukan sesuatu, makan pun tidak, mandi pun tidak, apapun tidak, cuma duduk aja. Apa yang terjadi? Segera bersama dengan Yesus beneran di sana, ya kan? Sampai di Firdaus. Tapi masalahnya kita masih ada di dunia ini, saudara. Dan surat Ibrani berkata kepada kita bahwa jangan sampai kita seperti si Esau. Esau ini dikatakan dia memiliki nafsu yang rendah, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kemudian ketika ia hendak menerima berkat, dia ditolak sebab dia tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia berusaha untuk mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kehidupan di dunia ini keras. Tidak ada ceritanya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kalau kamu percaya kepada aku, kehidupanmu pokoknya semuanya baik, langsung beres semuanya. Tidak ada ceritanya, tidak ada firmannya, saudara. Ayatnya nggak ada yang ngomong seperti itu. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, saya bisa katakan ini sesat. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan begitu.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam dunia ini ada penganiayaan. Tapi kamu jangan khawatir, aku sudah mengalahkan dunia ini. Kita mengalami penganiayaan dalam dunia ini. Tapi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia ini. Jadi enggak perlu khawatir. Jangan kita menjadi seperti Esau. Menyia-nyiakan hal yang luar biasa yang sudah kita miliki. Ditukarkan hanya dengan semangkok kacang merah. Ya kan? Kacang merah, kalau es kacang merah enak ya. Saya beberapa hari ini pesan es kacang merah terus. Ya, tapi saya percaya Esau waktu itu bukan es kacang merah. Yang lainnya gitu ya. Masakan lainnya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Yoel nanti bisa masakkan buat saya. Haleluya. Ibrani mengatakan, saudara, ada satu bahaya di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu bahaya kemurtatan. Ini surat Ibrani yang mengatakan, ada bahaya kemurtatan. Dan saudara perlu tahu bahwa surat Ibrani itu dituliskan untuk bangsa Yahudi. Untuk orang percaya yang bangsa Yahudi. Ada di sini yang orang Yahudi? Tidak ada? Tidak ada, saudara? Serius? Wah. Siapa kita? Haleluya, anak Allah ya. Surat ini dituliskan untuk bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi bisa mengalami kemurtatan. Murtad dalam bahasa Inggrisnya dikatakan backslide. Katakan backslide. Back itu apa? Belakang. Ya kan? Slide itu apa? Meluncur atau terpleset. Jadi kalau misalnya backslide, saya ada di sini, tiba-tiba ke belakang, langsung out of focus, ya kan? Kita ke belakang, tergelincir ke belakang. Itu namanya murtad. Orang Yahudi bisa melakukan backslide karena sebelumnya mereka punya cara untuk datang kepada Allah. Dan cara itu diberikan oleh Allah melalui hukum Taurat. Orang Yahudi punya. Jadi waktu mereka sudah berjarak mengatakan mereka percaya sebagai orang Kristen, percaya kepada Yesus, kemudian mereka kembali kepada Yudaisme. Mereka meluncur kembali ke belakang kepada Yudaisme. Mereka dikatakan murtad. Hanya orang Yahudi yang bisa melakukan itu. Saudara dan saya, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita tidak punya hubungan dengan Allah sama sekali. Orang Yahudi punya hubungan dengan Allah dengan melakukan hukum Taurat. Kita enggak punya. Ya kan? Tapi ada orang-orang yang mengatakan kita juga punya hukum Taurat, Pak. Hukum Taurat juga diberikan kepada kita, orang Kristen. Dalam salah satu perintah, dalam 10 perintah dikatakan jangan mencuri. Betul? Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Saudara bangsa Israel, kalau saudara mengaku-ngaku itu punya saudara, berarti saudara sudah melanggar perintah jangan mencuri. Tambah lagi jangan mengingini milik sesamamu. Wah, udah gagal. Repot saudara. Tapi apa kemurtatan yang terjadi yang ada di dalam surat Ibrani ini? Saudara, kemurtatan bagi kita berpikir bahwa murtad itu adalah menyangkali Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, kemudian melakukan hal-hal yang immoral, melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan berbagai macam hal dosa, atau beralih kepada kepercayaan yang lain. Itu definisi kita. Tetapi definisi kemurtatan yang ada di dalam surat Ibrani itu adalah murtad atau backslide kembali bukan kepada imoralitas, tetapi kepada moralitas agamawi. Dan ini merupakan tragedi. Tragedinya apa? Karena hal yang baik itu merupakan musuh dari hal yang terbaik. Jadi perhatikan ini. The good is the enemy of the best. Hal yang baik itu musuh dari hal yang terbaik. Seringkali kita bisa bertemu dengan berbagai macam hal yang baik. Saudara. Ini baik, itu baik, itu baik. Tapi manakah yang terbaik? Ini tragedinya, saudara. Agama Yudaisme
itu punya moralitas yang sangat baik. Baik moralitasnya. Satu agama yang punya moralitas yang baik, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh berbohong, tidak boleh apa? Membunuh, tidak boleh bersaksi dusta. Artinya gosip pun enggak boleh. Moralitasnya baik agama ini. Tetapi yang jadi permasalahan adalah selalu akan ada konflik antara Yudaisme dengan kekristenan. Diistilahkan seperti anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama. Maka yang terjadi pada saat proses fermentasi itu terjadi, kantongnya pecah. Semuanya jadi terbuang. Jadi bisa saudara, sekalipun kita bukan orang Yahudi, kita bisa terpleset kembali, backslide kepada hal-hal yang baik yang merupakan musuh dari hal yang terbaik. Kalau suruh milih antara yang jelek sama yang baik gampang. Tapi kalau suruh milih di antara yang terbaik ini manakah yang paling baik, itu susah. Itu susah. Mau pilih dia atau dia. Ya kan? Wah, saya pilih yang penting pribadinya, Pak. Nah, ada rumah pribadi, mobil pribadi, apalagi. Semuanya pribadi, ya kan? Agama yang baik, agama apapun juga, mungkin itu hal yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Sebab hanya ada satu yang terbaik. Siapa dia? Yesus Kristus yang terbaik. Saudara bisa mempunyai moral agama yang baik. Sikapmu bisa baik karena diajari oleh orang tuamu. Saya yakin orang tua saudara mengajari hal yang baik. Saya percaya tidak ada orang tua yang mengatakan, nak begini lo caranya berbohong. Begini lo caranya membunuh orang. Saya pikir orang tua yang normal tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Sekalipun saudara memiliki moral agama yang baik, kalau saudara tidak memiliki yang terbaik, percuma. Kalau saudara tidak memiliki Yesus Kristus, itu percuma. Dan kalau saudara baca di dalam seluruh surat Ibrani, saudara akan temukan bahwa penulis Ibrani itu terus-menerus memberikan kontras, perbedaan antara Yesus dengan hal-hal yang baik lainnya. Antara Yesus dengan Musa misalnya. Antara perjanjian baru dengan perjanjian yang lama. Keduanya itu merupakan hal yang baik, berasal dari Allah. Perjanjian lama berasal dari Allah, saudara. Bukan berasal dari Musa, berasal dari Allah. Tetapi begitu kita memiliki yang terbaik, maka yang baik itu menjadi tidak baik lagi. Katakan tidak baik lagi. Saudara punya yang terbaik, maka hal yang baik tidak baik lagi. Karena kita punya yang terbaik. Sebab kalau kita kembali kepada hal yang baik, maka kita kehilangan yang terbaik. Saudara mau kehilangan yang terbaik? Kalau saya enggak mau. Saya mau bertahan pada yang terbaik. Orang-orang ini, orang-orang Ibrani ini, mereka sudah jadi Kristen. Mereka sudah menerima yang terbaik. Tetapi mereka mau kembali lagi kepada Yudaisme. Mereka mau kembali lagi kepada tatanan hukum Taurat. Mengapa demikian? Itu yang jadi pertanyaan. Sudah punya yang terbaik, kenapa mau melakukan hal yang baik saja? Menurunkan standarnya dari yang terbaik menjadi hal yang baik. Oleh karena itu saudara, kita perlu punya pengertian, kita perlu mengetahui hubungan yang benar antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu penting. Kalau kita nggak tahu ini sebagai orang Kristen, gampang sekali kita ditipu oleh hal-hal yang baik. Ada istilah dalam bahasa Inggris kan, let's go God things, not good things. Hal-hal yang berasal dari Allah itu yang kita lakukan, bukan sekedar hal yang baik. Permasalahannya adalah banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku Kristen, mereka tidak terlalu membedakan antara keduanya. Tidak terlalu membedakan seperti apa sih perjanjian lama, seperti apa sih perjanjian baru, kemudian dicampur aduk menjadi satu. Nah, saya kasih contoh. Saudara pernah mendengar tentang hari Sabat? Pernah? Hari apa itu? Hari Sabtu atau hari Minggu?
hari Sabtu, ada yang ngomong hari Sabtu, ada yang ngomong hari Minggu, macam-macam kan gitu kan. Sekarang Pak, orang Kristen kita hari Sabatnya itu adalah hari Minggu katanya gitu ya. Ada yang mengatakan hari Sabtu mengikuti yang dari sono. Ya. Semuanya itu sekarang dalam perjanjian baru berubah. Hari Sabat kalau mengikuti tatanan hukum Taurat memang hari Sabtu. Kita orang Kristen, kita tidak merayakan hari Sabat. Sebab apa? Setiap hari kita berada di dalam Sang Sabat. Kita ada di dalam Kristus. Dia adalah perhentian kita, Sabat kita. Jadi nggak usah milih hari. Hari Senin kira-kira Sabat enggak ya? Repot saja. Setiap hari kita ada di dalam Kristus. Namun ada juga golongan yang sangat memisahkan. Oh sekarang pokoknya perjanjian baru, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian lama. Kita tinggalkan semua. Kalau sekarang pakai Alkitab, kita punya Alkitab yang perjanjian lama kita sobek, kita buang. Kita pegang yang perjanjian baru. Yang repot adalah kalau Alkitabnya bentuknya kayak gini. Bagaimana caranya menyobeknya? Tapi ada yang kayak gitu saudara. Dan kemudian karena saking membedakan antara perjanjian baru dan perjanjian lama, saking begitu dipisahkan demikian, mereka sampai kesimpulan bahwa Allah yang ada dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah yang ada dalam perjanjian baru. Pernah saudara perhatikan seperti itu? Allah dalam perjanjian lama dengan Allah yang ada dalam perjanjian baru kayaknya beda. Allah yang dalam perjanjian lama ini kayaknya jahat. Gampang murka, gampang cemburu. Allah yang dalam perjanjian baru kita lihat seperti Yesus. Ya kan? Ada orang berdosa, ya kan? Dia mau menjadi temannya. Ada orang sakit disembuhkan. Allah yang ada dalam perjanjian lama kelihatannya begitu ada orang melakukan dosa, ada yang salah, api turun dari langit. Tanah terbelah, dia masuk ke dalamnya. Ada air bah, ada hukuman yang datang. Kayaknya berbeda. Kayaknya berbeda. Tetapi saudara-saudara perlu tahu bahwa segala sesuatu yang dikatakan tentang Allah di dalam perjanjian lama itu benar. Itu tidak salah. Apapun yang dikatakan tentang Allah yang ada dalam perjanjian lama, seperti apa sifatnya yang ada dalam perjanjian lama, itu benar, tidak salah. Bahkan di dalam surat Ibrani di ayat yang ke-29 di sana dikatakan bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sampai sekarang saudara, Allah kita itu api yang menghanguskan. Jadi orang harus hati-hati dengan Allah sebenarnya. Karena dia adalah api yang menghanguskan. Terus kenapa kelihatannya Allah dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu kok berbeda gitu. Kalau kita melihat pribadi Yesus semuanya baik. Ada orang lapar dikasih makan. Ada orang kusta disembuhkan. Ada orang yang tertangkap berzina. Dia bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lain. Apa yang berubah? Ada sesuatu hal yang berubah. Yang berubah itu bukan Allah. Tetapi pengalaman kita tentang Allah itu yang berubah. Allahnya tetap sama, saudara. Oleh karena itu jangan pernah kita menilai Allah berdasarkan pengalaman kita. Kita tidak menilai Allah bahwa Allah itu kelihatannya baik sekali sama aku. Orang lain ngomong pengalamannya, Allah itu kayaknya kejam, aku selalu dihajar oleh dia. Kita tidak melandaskan pemahaman kita, pengertian kita tentang Allah dari pengalaman kita. Tetapi kita mendapatkan hal tersebut berdasarkan dari pewahyuan yang Allah berikan kepada kita tentang dirinya dia sendiri. Apa yang dia katakan tentang dirinya. Itu artinya apa? Pengalaman kita terbatas, saudara. Dan kalau kita mengandalkan itu, pengalaman kita yang terbatas, maka kita bisa tersesat. Saudara, saya sengaja khotbah yang seperti ini di hadapan saudara sekalian pada minggu pagi ini. Untuk men-trigger saudara berpikir. Men-trigger saudara bisa berpikir. Kalaupun saudara mau tidur di dalam hadirat, saya
Berdoa kiranya Roh Kudus berbicara kepada saudara, menyampaikan hal ini kepada saudara. Pengalaman kita terbatas. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara sama saya ketemu cuma seminggu sekali, kira-kira saudara benar-benar bisa mengenal saya? Saya yakin dari semua orang yang ada di sini, yang paling mengenal saya adalah istri saya dan anak saya. Karena mereka tinggal satu rumah dengan saya. Mereka tahu kebiasaan saya. Mereka tahu waktu saya tidur kira-kira ngorok atau tidak. Mereka yang tahu. Saudara enggak tahu. Saudara tahunya saya bertemunya mungkin enggak setiap hari. Bisa jadi mungkin setahun 2 kali kalau saudara adalah tipe orang Kristen yang muncul di hari Paskah dan juga di hari Natal, ya kan? Bisa enggak mengenal saudara. Jadi berdasarkan pengalaman kita enggak valid. Sekalipun kita saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak mengalami murka Allah seperti yang dialami oleh orang-orang Israel, bangsa Israel pada saat itu, yang ada di dalam perjanjian lama. Sifat Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia tetap seperti itu, enggak berubah. Enggak dulu dalam perjanjian lama dia kejam, dalam perjanjian baru dia baik. Tetap sama semuanya. Dalam perjanjian lama pun dia baik. Dalam perjanjian baru pun dia punya kekudusan yang harus ditegakkan. Sama, Allahnya enggak berubah. Karena itu kita tidak bisa menggambarkan Allah berdasarkan pengalaman kita saja. Tetapi kita menggambarkan Allah itu berdasarkan apa yang dia katakan tentang dirinya. Dan pengalaman orang-orang Yahudi tentang Allah berbeda dengan pengalaman kita tentang Allah. Pengalaman kita berbeda, tapi Allahnya tidak pernah berubah. Karena itu keduanya harus disatukan. Pandangan tentang Allah dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru harus menjadi satu. Kalau enggak, maka kita waktu kita beribadah, kita tidak memiliki penghormatan yang sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang percaya, ibadah kita bukan hanya di hari Minggu ini saja. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik itu adalah ibadah kita. Kalau kita punya pandangan yang salah tentang Allah, makanya penyembahan kita pun enggak semestinya kita berikan kepada Dia. Hidup kita jadi seenaknya, jadi sembarangan karena kita tidak sadar akan Dia. Karena kita tidak mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi, kecenderungannya orang percaya, orang Kristen pada zaman sekarang ini seenaknya saja dengan Allah. Kecenderungannya waktu datang misalnya berkumpul bersama beribadah seperti sekarang ini, seperti nonton bioskop, seperti nonton film. Nggak bagus membosankan. Tidak menghargai. Ini saya yakin ini tantangan yang sulit, apalagi mereka yang ikut ibadah online. Tantangannya banyak. Internetnya nyala, begitu lagi nonton, lagi khotbah, muncul notifikasi yang lain. Buka dulu yang lain. Tantangannya banyak, saudara. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kita lebih suka mengikuti pengalaman kita daripada kita belajar dari pengalamannya orang lain. Ada orang yang mengatakan belajar aja dari orang lain, itu namanya orang berhikmat. Kamu nggak harus mengalami sendiri, kamu belajar dari dia. Tapi banyak orang nggak mau melakukan itu, sampai dia harus mengalami sendiri. Karena kalau kita sudah mengalami sendiri kan, orang itu merasakan bahwa hal itu bicara lebih kuat kepada kita kalau kita sudah alami sendiri dibanding kalau kita melihat apa yang dialami orang lain. Tetapi saudara, kita itu bukan manusia biasa. Kita itu adalah manusia iman. Ada dari saudara yang manusia iman? Bisa lambaikan tangan. Wah, enggak semuanya manusia iman rupanya. Ada di antara saudara yang ditanyain apapun juga enggak akan. Kita adalah manusia iman. Karena kita adalah manusia iman, kita bisa juga mempercayai pengalaman yang dialami orang lain. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ada banyak contoh-contoh manusia iman di sana.
pengalaman mereka seperti apa. Kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman Israel bersama-sama dengan Allah pada saat Allah menikah dengan mereka. Sudah tahu Allah pernah menikah? Allah menikah dengan Israel, saudara. Di mana itu dilakukan resepsinya? Di Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai itu Allah menikah dengan Israel. Sehingga saat Israel mulai menyembah kepada berhala, menyembah kepada Baal, disebut bahwa Israel telah berzina. Dan kalau mungkin membaca tentang kisahnya Hosea, bagaimana dia diperintahkan oleh Allah untuk menikahi seorang pelacur yang kemudian pelacur ini pergi lagi dengan melakukan tindakan yang biasanya dia lakukan tapi kemudian suruh terima kembali, itu gambaran bangsa Israel seperti itu. Israel mengalami Allah, bisa merasakan Allah dengan indera mereka. Kalau saudara ingat tadi kita sudah membaca di ayat 18 sampai 21, saat mereka sampai di Gunung Sinai sana, mereka bisa melihat api. Mereka melihat kekelaman, mereka melihat kegelapan, mereka bisa merasakan gunung yang nggak bisa disentuh. Nggak boleh disentuh gunung itu. Sebenarnya gunung itu bisa mereka pegang, tapi mereka nggak bisa pegang. Binatang pun kalau datang ke sana harus dilempari batu sampai mati. Mereka bisa merasakan angin badai karena kehadiran Allah. Mereka mendengarkan bunyi sangkakala, mereka mendengarkan bunyi yang mengerikan. Saudara kira-kira, menurut saudara, apa yang akan terjadi kalau misalnya saudara hari Minggu datang ke gereja dan di dalam gereja saudara bisa melihat, saudara merasakan, saudara bisa meraba, ada api, ada angin yang berderus begitu kuat, ada suara sangkakala dari sorga, ada suara yang begitu mengerikan, ada kegelapan. Kira-kira apa yang akan terjadi sama saudara? Saya yakin tidak akan ada yang ngantuk. Pasti ketakutan. Misalnya di tengah-tengah ini tiba-tiba muncul api, apa yang akan saudara lakukan? Keluarkan HP, bikin story, ya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Di surat Ibrani mengatakan seperti itulah Allah. Allah tidak berubah. Kok dia datang bisa datang dengan api, dengan gemuruh angin, dengan suara sangkakala yang dahsyat. Israel bisa merasakan hal itu secara fisik kehadiran Allah, karena itu mereka ketakutan. Mereka mau menjauh, bahkan mereka mengatakan pada Musa, Musa ngomong sama Allah, aku enggak mau untuk mendengar dari Allah, kamu aja yang ketemu sama Allah. Paling enggak kalau mati yang mati kamu aja. Musa dengan orang yang begitu hebat itu kan, saat ini semuanya terjadi, Ibrani mencatat bahwa dia juga ketakutan, dia juga gemetar. Tapi sekalipun kita tidak mengalami Allah dengan cara yang seperti itu, Allah tidak pernah berubah, saudara. Dia tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Pengalaman kita tentang Allah itu intangible. Enggak bisa kita rasakan secara fisik. Pengalaman kita bersama Allah seperti itu. Pengalaman kita bersama dengan Allah itu oleh karena iman, bukan oleh karena panca indera. Bukan karena kita melihat, bukan karena kita mendengar suaranya dia sendiri, bukan karena kita bisa merasakan dia memberikan sentuhan kepada kita secara fisik. Mungkin kalau saudara merasa merinding-merinding, bisa jadi itu bukan dari Allah. Bisa jadi mungkin AC-nya sudah sangat dingin sehingga saudara bisa merinding-merinding. Tetapi dikatakan bahwa kita datang itu kepada gunung yang bukan secara fisik. Orang Ibrani, orang Israel datang ke Gunung Sinai secara fisik. Kita datang kepada gunung yang bukan fisik. Pada gunung sorgawi yang enggak kelihatan oleh mata. Yang tidak kasat mata. Itu gunung kita yang kita datang. Sekalipun enggak kelihatan, kita sekarang ada di sana. Di ayat yang ke-22 dikatakan bukan Gunung Sinai. Gunung Sinai bicara tuntutan Allah. Tapi kita datang kepada Gunung Sion. Kita ada di dalam rumahnya Tuhan, rumah Allah. Pengalamannya berbeda antara yang kita alami dengan bangsa Israel yang alami, tapi Tuhannya sama. Allahnya tetap sama. Bahkan dikatakan kita datang pada sebuah kota. Masuk sebuah kota. Bangsa Israel ketemu dengan Allah di padang gurun.
Pengalamannya beda, Allahnya sama. Dan kita sudah datang, bukan akan datang. Bukan coming soon, tapi kita sudah ada. Dan kita bisa melihat semuanya ini dengan iman. Israel saat mereka datang, mereka ketakutan, mereka menjauh. Kita datang, kita mendekat kepada Bapa karena kita datang ke dalam satu kota yang penuh dengan orang, kota yang ramai. Bukan Allah sendirian di sana, tapi kita datang ke kota yang ramai. Ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi Allah tetap sama, Allah tidak pernah berubah. Kita datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Tidak dikatakan di sini di dalam surat Ibrani bahwa kita datang kepada Bapa, enggak. Tapi kita datang kepada Allah yang adalah hakim semua orang. Menghakimi semua orang. Dan ini merupakan Allah yang sama yang juga muncul di Sinai. Title-nya sama, jabatannya sama, hakim. Kalau saudara dihadapkan hakim, kira-kira apa yang terjadi? Seperti apa perasaan saudara? Kalau hakim ini tahu segala sesuatu tentang hidup saudara. Orang Israel saat mereka datang, mereka ketemu sama hakim, mereka ketakutan, mereka melarikan diri. Kita datang ketemu hakim yang sama, tapi kita bisa mendekat kepada dia. Kita tidak melarikan diri dari dia. Kita datang mendekat kepadanya. Mengapa demikian? Ayat 24 mengatakan, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena ada Tuhan Yesus. Maka kita bisa datang sama hakim itu, dan kita mendekat kepada dia. Karena ada darah Kristus. Dalam perjanjian lama saudara, darah itu bicara tentang pembalasan. Darah itu bicara tentang hukuman. Kalau ada darah yang harus dicurahkan, itu pembalasan, itu adalah hukuman. Kita berdiri di hadapan Allah yang sama, hakim seluruh dunia ini. Tapi kita tidak takut, sebab kita punya pengantara. Dan kita punya darah Yesus. Oleh karena itu saudara, saya berikan kabar buruknya buat saudara. Posisi kita saat ini lebih berbahaya dibandingkan orang Israel. Orang Israel melihat secara fisik. Kita langsung ketemu dia yang berbicara langsung dari sorga. Orang Israel merasakan secara fisik, kita tidak merasakan secara fisik. Karena itu kita bisa sepertinya bersikap tidak serius dengan Allah. Kita bisa bersikap memandang rendah firman-Nya. Kita bisa melakukan tidak terlalu memperhatikan. Tapi peringatannya diberikan pada kita ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, bicara siapa? Orang Israel. Mereka tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Posisi kita lebih bahaya. Keseriusan kita itu harusnya lebih serius daripada orang Israel. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mendapatkan keselamatan kalau kamu kebenaranmu itu tidak lebih baik daripada kebenaran orang Farisi. Serius. Karena itu saudara, harusnya kita punya tanggung jawab. Kita punya penghormatan yang jauh lebih lagi dibandingkan orang-orang Israel. Harusnya kita lebih taat untuk mendengarkan suaranya. Tapi yang jadi masalah, yang menjadi tragedi adalah orang Kristen itu seenaknya. Sakarepe dhewe kalau bahasa saya. Seenaknya. Melakukan segala sesuatu seenaknya. Kayak segala sesuatu ini jadi punyanya mbahmu gitu. Sakarepe dhewe gitu.
main-main. Harusnya sekarang ini Allah itu jauh lebih nyata bagi kita. Allah jauh lebih nyata bagi kita. Dia tetap sama, firman-Nya tetap sama, segala sesuatu tentang Dia tetap sama, dan Dia tinggal di dalam kita. Harusnya lebih nyata. Waktu itu ayat 26, suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bayangkan saudara, apa yang terjadi saat ini kalau misalnya bumi bergoncang. Yang saudara lakukan apa? Keluar sana, ya kan? Atau sembunyi di bawah meja. Gempa bumi ya, ngeri. Ada yang pernah merasakan gempa bumi? Pernah ya? Kami merasakan gempa bumi tahun 2006 di Jogja. Selama hampir 2 minggu akhirnya tidur di luar. Nggak bisa masuk ke ruangan karena bergoyang terus. Banyak orang yang tewas pada waktu itu. Ngeri, bumi bergoncang. Tapi Allah berjanji, Dia akan berikan goncangan lagi. Kali ini bukan bumi saja, tapi langit juga bergoncang. Gempa bumi aja sudah ngeri, apalagi langit juga gempa. Oh ngeri. Tapi itu akan terjadi, ini janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Suatu hari nanti entah kapan waktunya akan terjadi goncangan itu. Kenapa perlu digoncangkan oleh Allah? Ayat 27, ungkapan sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena segala sesuatu yang bisa kita lihat ini bisa digoncangkan. Bisa tergoncang semua. Semua bisa tergoncang, semua bisa musnah. Saudara mungkin membanggakan rumahmu, mobilmu, hartamu, semua bisa digoncangkan. Kita bisa membanggakan pekerjaan kita, pendidikan kita, semua bisa digoncangkan. Bahkan ada yang membanggakan pelayananku hebat, bisa digoncangkan semuanya. Tapi ada yang tinggal tetap. Apa itu yang tinggal tetap? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu saudara, kita perlu punya pandangan tentang Allah yang enggak pernah berubah. Karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun pengalaman kita berbeda dengan bangsa Israel, kita punya pengalaman di dalam iman. Allah langsung berbicara dari sorga kepada kita melalui anaknya. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita serius jadi orang Kristen. Bukan main-main. Bukan sembarangan. Repotnya orang mengatakan, oh Pak, tapi sekarang kita ada dalam kasih karunia Pak. Semuanya sudah ditanggung Yesus. Biar Yesus yang melakukan segalanya. Saya duduk saja menikmati. Yesus pun bekerja melalui diri saudara. Kalau tidak ada yang melakukan, manusia nggak mau bergerak, saudara tidak mau bergerak, tidak ada orang-orang yang mengambil waktu masuk di dalam pelayanan. Keyboard ini nggak bisa bunyi sendiri. Sound system itu nggak bisa nyala sendiri. Harus ada orang yang utak-atik sekalipun suaranya masih belum bagus ya kan. Karena saya nggak canggih dengan hal itu. Ya? Nggak bisa saudara. Kita tetap harus berjalan. Kristus yang bekerja di dalam kita melalui kita. Bukan biarlah kasih karunia saja yang menyelesaikan. Gimana yang matikan lampu siapa? Yang buka pintu siapa? Kasih karunia mau buka pintu? Nanti nggak ada orang yang mau kasih nama anaknya Grace atau kasih karunia, nanti dia semua yang harus kerja. Marilah di sini Ibrani mengatakan, marilah kita mengucap syukur, beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, Allah kita, Allah yang baik, yang mengasihi kita, Dia pernah menghancurkan bumi ini dengan air. Pada waktu zamannya Nuh. Dia pernah hancurkan semuanya dengan air. Dan Dia berjanji, aku tidak akan melakukan itu lagi.
Aku tidak akan menghancurkan bumi dengan menggunakan air lagi. Jadi kalau hujan mungkin ada banjir di sana, aman tetap, nanti pasti akan kering. Ya kan? Pasti akan aman. Karena bumi ini tidak akan dihancurkan dengan air. Namun dia berjanji akan melakukan satu hal, akan ada goncangan sekali lagi, dan kali ini goncangannya itu tidak hanya bumi, tapi langit juga bergoncang. Bumi dan langit bergoncang. Ada kehancuran dengan api. Oleh karena itu, di ayat 29 dikatakan, Allah kita itu bukan hanya sekedar Bapa saja, tapi dia juga adalah api yang menghanguskan. Jadi sebenarnya saudara, setiap saat kita, di dalam kehidupan kita, kita ada di dalam api yang menghanguskan itu. Namun kita tidak hangus. Kita berada di dalam api namun tidak hangus. Saudara ingat ceritanya tentang Hananiel, Sakaya, atau lebih terkenal dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego, berada di dalam dapur api. Orang yang melemparkan mereka ke dalam dapur api pun terbakar. Mereka tidak terbakar, sebab ada pribadi berikutnya yang muncul di sana. Kita ada di dalam Allah yang adalah api yang menghanguskan itu, tapi kita tidak hangus, sebab ada Yesus, sebab ada darah Yesus dalam kehidupan kita. Kita datang sama dia, saudara. Waktu kita datang sama dia itu dengan hormat. Bukan artinya setiap kali kita datang pada Tuhan kita harus begini terus, hormat. Enggak gitu, saudara. Sikap hati kita hormat, kita penuh dengan kekaguman dengan dia, kita mengucapkan syukur kepada dia. Mengapa demikian? Karena kita enggak binasa sekalipun kita berada di tengah-tengah api yang menghanguskan itu. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu jangan pandang remeh kehidupan saudara di muka bumi. Allah memberikan tujuan pada diri saudara. Lakukan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. Apapun itu. Sekalipun kelihatannya kecil, kelihatannya enggak menghasilkan, tapi itu yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Lakukan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan. Bahkan bernafas pun, marilah bernafas seperti untuk Tuhan. Jadi benar-benar tarik nafas. Mari kita tarik nafas, 1, 2, 3. Jangan lupa hembuskan juga. Jangan ditahan terus. Kalau ditahan terus nanti keluarnya dari tempat lain. Tidak bagus. Kita bernafas untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sehingga apa? Setiap saat kita punya antusias. Dalam segala hal bisa antusias. Karena kita tahu hidup kita bukan diriku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin pengalaman kami tentang Engkau berbeda-beda. Tapi kami mau mempercayai apa kata dari firman-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau adalah api yang menghanguskan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau hakim atas dunia ini. Tapi kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengutus Yesus turun ke dunia, mati bagi kami, menebus kami, memberikan keselamatan bagi kami, bahkan menempatkan kami di dalam Engkau sendiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau mengubah kehidupan kami. Bukan seenaknya, bukan semau kami sendiri. Tapi biarlah Engkau yang menuntun kami. Sebab Roh-Mu ada di dalam kami. Membimbing kami, menuntun kami. Memberikan semangat itu. Kami bisa tetap membara. Sebab Engkau adalah Allah kami. Yang benar-benar selalu membara. Selalu antusias, selalu bersemangat, apapun juga. Saat kami menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi di muka bumi ini.
Biarlah kami bisa menghadapi semuanya itu. Karena kami mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak berubah-ubah, yang di dalamnya kami bisa punya kepastian bahwa di dalam Engkau hanya ada ya dan amin, sebab kami ada di dalam Kristus. Kami bersyukur, aku berdoa untuk anak-anak-Mu, semuanya yang ada di sini, bahkan yang sedang mengikuti ibadah online, apapun yang mereka pergumulkan hari-hari ini, yang mereka inginkan, apapun itu bentuknya, Tuhan Ku memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan Ku memberikan hikmat bagi mereka, memberikan pewahyuan kepada mereka, supaya mereka menyadari mereka ada di dalam Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang baik, yang mengasihi kami, Allah yang dahsyat, yang bisa melakukan segala sesuatu, bahkan yang mampu menggoncangkan tidak hanya bumi saja, tetapi juga langit. Dan kami aman sebab kami ada di dalam Kristus dan ada darah Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa tampil sebagai pemenang. Kami benar-benar bisa menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami bisa menjadi kesaksian yang baik dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.